Apa ini yang bisa kita lihat dari peristiwa kemerdekaan hari ini, 81 tahun? Apakah memang sudah merdeka kita ini? Jumlah orang bunuh diri setiap tahun naik, 700, 800, 900, 1000, 1400. Dan faktor penyebab mereka bunuh diri adalah faktor ekonomi. Makin kita melihat problem bangsa kita dan makin detail, makin kualitatif, kita makin sesungguhnya melihat bahwa problem bangsa ini sangat serius. Ternyata 67% dari pengangguran yang ada di Indonesia itu adalah generasi Z. Bayangkan generasi yang jumlahnya terbesar di Indonesia, yang mereka akan mewarisi bangsa ini. Ternyata mereka menganggur. Saya nggak tahu ya, siapa konsultan Presiden Prabowo yang mau didengar oleh Prabowo? Siapa menteri yang paling didengar oleh Prabowo? Atau siapa penasihat spiritual yang paling didengar oleh Prabowo? Itu kita nggak dapat pengetahuan itu. Akhirnya pesan-pesan publik itu nggak nyampe. Kita perlu melihat fenomena pidato Presiden ini, apakah dia hasil dari diskusi dengan timnya, atau dia menarasikannya sendiri. Nanti jadi tugas Bakom dan lain itu kayak bersih-bersih narasinya Presiden. Kesimpulannya, kita sedang berjalan di arah yang salah. Jangan-jangan paradigma berpikir elit ini memang salah dalam menata republik ini. Jangan-jangan mereka nggak paham konsep republik. Sobat Marilog, 81 tahun Indonesia merdeka. Dan setiap aksi mahasiswa sepanjang era kemerdekaan ini selalu ada sumpah mahasiswa. Saya bacakan kembali ya. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan. Nah, kita juga udah menyaksikan beberapa hari yang lalu pidato Presiden Prabowo Subianto dalam menyampaikan progress report ya dalam sidang tahunan MPR RI, di mana pertumbuhan ekonomi semester pertama itu 5,41%. Cuma yang menarik kalau kita lihat acara live itu ya, tanggapan netizen boleh dikatakan 99,9% itu sangat negatif terhadap isi pidato itu. Artinya secara live kita melihat bagaimana kepala negara berhadapan langsung dengan publik pada hari pidato disampaikan. Tentu yang juga publik mau lihat adalah apakah peristiwa Agustus tahun lalu juga akan kembali hadir tahun ini, karena memang para mahasiswa, terutama para senior, sedang menyambut kehadiran mahasiswa baru ya pada awal bulan, tapi menjelang akhir bulan mereka udah masuk ke tugas-tugas kuliah awal. Nah, apakah ada kesempatan kepada para senior untuk beraksi kembali? Untuk itu kita menghadirkan kembali seorang analis sosiologi ya, politik ya, dan gerakan sosial, juga aktivis, bukan hanya aktivis 98, tapi juga aktivis sampai hari ini, Bung Ubedillah Badrun. Ya, Bung. Bung, apa ini yang bisa kita lihat dari peristiwa kemerdekaan hari ini, 81 tahun? Apakah memang sudah merdeka kita ini? Saya kira kalau merdeka dalam perspektif yang lebih substantif ya, kita belum sepenuhnya merdeka. Karena problem-problem bangsa kita yang sangat empirik itu masih dirasakan begitu berat buat rakyat ya. Misalnya buruh
penghasilannya masih rata-rata 3 juta misalnya. Sementara kebutuhan dan kenaikan harga lebih cepat, bahkan lebih tinggi dari pendapatan mereka misalnya. Petani juga rata-rata 3 jutaan juga sama. Sementara kebutuhan pokok mereka, kemudian pendidikan mereka, kesehatan mereka jauh lebih cepat kenaikannya. Sehingga kalau dari buruh semacam itu kondisinya, kemudian petani juga masih secara umum rata-rata penghasilannya masih di bawah standar sebetulnya ya. Artinya petani dan buruh adalah simbol atau representasi dari mayoritas bangsa ini. Karena memang buruh itu kan seluruh orang bekerja sesungguhnya adalah buruh. Dengan rata-rata 3 juta ya nggak cukup dalam kehidupan sekarang gitu. Itu adalah tanda bahwa rakyat kita sesungguhnya belum merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Belum lagi kita bicara soal nelayan misalnya. Belum lagi kita bicara soal generasi Z yang ternyata 67% dari pengangguran yang ada di Indonesia itu adalah generasi Z. Jadi jumlah pengangguran yang disebutkan oleh versi pemerintah ya, kurang lebih berapa? 7, sekian juta ya. Hampir 8 juta lah kurang lebih. Itu 67%-nya yang nganggur itu adalah generasi Z. Jadi bayangkan generasi yang jumlahnya terbesar di Indonesia, yang mereka akan mewarisi bangsa ini, ternyata mereka menganggur. Jadi ada data-data empirik yang mestinya dilihat oleh pemerintah. Jangan data yang bersifat elitis saja, yang juga diproduksi oleh bagian dari kekuasaan. Coba lihat lebih kualitatif dari persoalan bangsa ini. Karena kondisi ekonomi kita sangat berat. Saya pernah menyebutkan bahwa jumlah orang bunuh diri setiap tahun naik. Ya, jumlah orang bunuh diri ya? Iya, 700, 800, 900, 1000, 1400. Dan faktor penyebab mereka bunuh diri adalah faktor ekonomi. Jadi makin kita melihat problem bangsa kita dan makin detail, makin kualitatif, kita makin sesungguhnya melihat bahwa problem bangsa ini sangat serius soal kesejahteraan rakyat ini. Prabowo boleh klaim bahwa angka pertumbuhan ekonomi 5,4% misalnya. Meskipun itu diperdebatkan oleh teman-teman peneliti ekonomi tentang akurasi data itu. Tapi angka pertumbuhan ekonomi itu kan bukan satu standar atau satu-satunya standar untuk menunjukkan bahwa ekonomi kita baik. Kan tidak. Bagaimana mungkin misalnya Presiden bangga dengan angka pertumbuhan 5,4%, sementara kualitas pengangguran kita, kualitas penderitaan rakyat kita makin parah kondisinya. Ini soal ekonomi ya, yang dirasakan oleh masyarakat misalnya. Belum lagi beban negara yang berat dengan utang lebih dari 10.200 triliun. Itu luar biasa besar, Mas. Bung Indra. Sangat besar, dan itu beban APBN. Jadi artinya Indonesia akan terus berutang dan terus akan menambah utang. Karena harus bayar bunga utang ya hampir 500 triliun gitu. Bayar angsuran juga hampir 400 sekian triliun lah kurang lebih ya. Tiap tahun itu. Jadi 30% dari APBN itu untuk bayar utang berserta bunganya. Utang warisan ya, terutama ya. Utang warisan yang kemarin ditambah sekarang. Di saat yang sama, 36% dari keuangan APBN kita secara umum dengan menggunakan logika korupsi di PSN gitu ya, itu dikorupsi 36%. Jadi kita bisa bayangkan situasi ekonomi kita seperti itu.
Menteri Keuangan, BI, ya tugasnya seperti pemadam kebakaran aja. Intervensi, ya kan? Dan itu bakar uang juga ya? Bakar uang, efisiensi. Kan BI melakukan intervensi, Menteri Keuangan melakukan efisiensi. Ini kan tidak mengatasi persoalan yang sangat serius di sektor real. Soal apa? Petani, soal nelayan, soal buruh, dan lain-lain. Produktivitas petani itu ketika mereka surplus beras misalnya, tapi kan kebutuhan mereka ketika menjual beras misalnya lalu kemudian uangnya dapat, tapi ini nggak cukup juga untuk memenuhi kebutuhan mereka karena harga kebutuhan semua barang naik sekarang. Ada banyak pemandangan ketika dialog terjadi antara mahasiswa baru dengan para pejabat yang hadir ya, bukan hanya di antara di UI, kita lihat di beberapa kampus bisa kita mudah dapatkan di media sosial ya. Ketika mahasiswa baru itu diajak untuk bertanya, pertanyaan yang agak seragam itu adalah kenapa kawan-kawan saya yang seangkatan itu tidak mendaftar karena mereka tidak mampu. Iya, betul. Itu juga fenomena yang perlu dibaca secara serius bahwa lebih dari 60.000 mahasiswa diterima di perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia, mereka tidak bisa membayar UKT. Itu kan satu tanda bahwa kita mengalami kerugian besar sebagai bangsa, di mana ada anak-anak muda yang punya potensi besar, tapi mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak, misalnya. Di saat yang sama juga tanda bahwa yang mengalami penderitaan ekonomi itu bukan hanya kelas bawah, bukan hanya lower class, yang tadi pendapatannya yang tadi saya sebutkan, tapi juga middle class. Middle class ini hampir turun sekitar 2 juta, bergeser ke lower class. Nah, mereka-mereka yang menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi, yang analisis saya, dugaan kuat saya, yang 60.000 lebih itu bahkan ada menyebut 100.000 mahasiswa tidak bisa bayar UKT itu, beberapa pimpinan perguruan tinggi menyebut mahasiswa yang tidak bisa bayar UKT itu naik jumlahnya 400%. Jadi, nah mereka ini anaknya kelas menengah. Mereka middle class secara ekonomi keluarganya, tapi begitu situasi ekonomi memburuk dan negara menurut saya belum berhasil membangkitkan ekonomi kelas menengah, ya mereka turun ke lower class. Nah begitu turun mereka nggak bisa bayar UKT karena makan tabungan. Tabungannya habis, lama-lama habis, nggak bisa bayar UKT. Jadi dalam situasi itu, ketika ada mahasiswa baru bertanya, itu sebenarnya mereka empati ya, peduli pada kakak-kakaknya atau teman-teman yang tidak bisa bayar UKT. Kenapa? Dan negara menurut saya belum sistemik mengatasi persoalan ini. Jadi penderitaan juga dirasakan oleh mahasiswa. Mahasiswa baru kan ya? Bahkan mahasiswa baru. Karena kampus-kampus begitu status kampus berubah menjadi PTNBH, kampus kan dianggap seperti industri. Kampus terus cari uang sebanyak-banyaknya, subsidi dari negara dikurangi. Nah, cara kampus mendapatkan uang paling mudah dari menaikkan UKT. Jadi UKT-nya naik, sementara kondisi ekonomi kelas menengah anjlok, ya nggak nyambung di situ tuh. Jadi kebijakan negara juga ikut terlibat tuh, membuat harga pendidikan begitu mahal. Ini di kampus negeri, Bung. Teman-teman. Ya. Universitas negeri itu kan sebenarnya semangatnya adalah tanggung jawab negara. Namanya juga negeri. Ada subsidi ya? Ada subsidi. Karena kan negara bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka sebetulnya universitas negeri itu harusnya gratis. Karena tanggung jawab negara. Tapi oleh kekuasaan, kampus-kampus negeri dirubah menjadi mirip swasta. Saya sebut ini swastanisasi negeri. Karena kampus negeri biasa dirubah menjadi
PTNBH, seperti BUMN untuk cari duit. Macam-macam. Ini kan kebijakan politik. Dampaknya ke kampus. Dan bahkan berdampak ke kampus-kampus swasta. Karena kampus negeri itu harus banyak menerima mahasiswa untuk dapat duit. Sehingga untuk masuk ke perguruan tinggi negeri itu berbagai cara. Ada sistem seleksi nasional, ada bahkan jalur mandiri, jalur prestasi tertentu dan sebagainya. Sehingga mahasiswa itu bisa melalui 4-5 jalur untuk masuk perguruan tinggi. Mereka nggak bisa sempat masuk ke swasta. Jadi swasta juga kekurangan mahasiswa. Ya. Itu yang terjadi. Sementara kalau kita lihat ya, ada anomali juga di Indonesia karena dulu kan kita sangat euforia dengan bonus demografi. Dan itu kan cuma terjadi satu kali dalam 5 abad ya. Negara-negara yang biasanya mendapatkan bonus demografi, dia akan naik tingkat secara ekonomi ya. Kita lihat China 10%, India 11%. Kita juga lihat juga Perang Dunia Kedua ya. Itu kan terjadi karena bonus demografi Jerman, bonus demografi Jepang, kemudian bonus demografi Amerika Serikat. Artinya karena mereka mengalami bonus demografi era itu, mereka berperang. Nah, apakah potensi bonus demografi Indonesia yang mulai hilang ini, mimpi 2045 segala macam, itu nanti akan munculkan gejolak dalam negeri yang luas atau bagaimana? Saya kira kita tidak punya desain yang bagus tuh untuk menyiapkan situasi bonus demografi. Sekarang misalnya desain pendidikan nasional kita, desain kebudayaan kita tidak pernah mendengar secara sistemik untuk 25 tahun ke depan itu kita punya desain seperti apa. Saya tidak melihat itu sebagai sebuah agenda yang diutamakan oleh negara. Jadi kalau bonus demografi itu akan terjadi sekitar tahun 2045 misalnya, yang kemudian dikaitkan sebagai Indonesia emas, saya kira bisa yang terjadi justru adalah Indonesia cemas. Ini tidak untuk mengajak kita pesimis ya, tetapi sikap kritis ini mesti kemudian direspon oleh kekuasaan secara serius bahwa kita dalam ancaman yang sangat serius. Ketika kemudian bonus demografi meledak dengan jumlah penduduk usia produktif yang banyak, tetapi lapangan kerja tidak ada, apa akan terjadi? Pengangguran yang isinya orang-orang produktif, dan ini berbahaya. Dan kita bisa mengalami kegagalan sebagai negara. Dan kekhawatiran itu yang sebetulnya juga dirasakan oleh generasi Z, mahasiswa sekarang. Mengapa kemudian mahasiswa hampir tiap ini hari ini juga mungkin ada demo ya, mahasiswa dan sebagainya untuk merespon pidato presiden. Mengapa mereka berteriak? Itu karena mereka juga khawatir tentang masa depan mereka. Bergantung kepada alam, kan alam sudah dikeruk oleh para penjahat republik ini misalnya. Ketika mereka usia produktif, mahasiswa ini, ketika usia mereka mungkin 40 tahun nanti, sementara kekayaan alam kita makin rusak, sumber daya alam kita udah diambil banyak, mereka mengandalkan apa itu? Kan situasi itu yang mestinya dipikirkan ya, bagaimana kemudian menciptakan peluang untuk generasi Z melakukan sesuatu yang memberi kontribusi besar bagi bangsa ini. Nah, kegelisahan kolektif anak-anak muda sekarang itu numpuk. Ini belum bicara soal kebebasan mereka ya, yang direnggut, direpresi misalnya. Dengan indeks kebebasan sipil yang makin memburuk, misalnya, indeks hak asasi manusia yang makin memburuk, demokrasi yang makin memburuk, itu bagi mereka ruang ekspresi dari kemerdekaan pikiran mereka dihambat. Nah, kalau ini kemudian terus terjadi, akumulasi kekecewaan anak-anak muda itu bisa menimbulkan satu
gerakan besar di dalam merespon keadaan hari ini. Ya, apa itu juga akibat dari presiden kita berasal dari boomers ya, generasi boomers, yang begitu jauh jaraknya, jangankan berdialog dengan mahasiswa hari ini, dengan para menteri aja jauh jaraknya. Apa yang terjadi? Itu juga memperlihatkan presiden setiap kali menyampaikan pidatonya, itu sasarannya cuma elit tertentu saja yang disebut, berkali-kali. 2 kali misalnya pidato dalam seminggu, itu orang yang disebut sama aja. Dalam sosiologi itu, setiap narasi yang diproduksi, setiap tindakan sosial yang dilakukan oleh seseorang, termasuk seorang pemimpin, itu dipengaruhi oleh meaning-nya, isi kepalanya. Dan biasanya isi kepala itu juga dipengaruhi oleh kognisi sosial yang mereka alami. Saya melihat Prabowo itu kognisi sosialnya memang masa lalu. Dia hidup di zaman akhir kekuasaan Soekarno, dan dia bagian dari kelompok elit di Menteng, ya kan? Pendidikan juga tidak lama di Indonesia begitu. Kemudian dia masuk militer, lalu dia bergaul di lingkaran elit, dan dia menjadi menantu dari Soeharto. Lalu dia sempat kabur dia kan ke Jordan, lalu kembali lagi masuk ke arena politik, berkali-kali jadi calon presiden gagal, lalu kemudian jadi presiden. Ini membentuk kognisi sosial dia. Pengalaman-pengalaman masa lalu itu lebih kental melekat pada dirinya, termasuk pengalaman 10 tahun terakhir yang dia sebut berguru dengan Jokowi itu. Itu juga cukup mempengaruhi pikiran dia. Jadi ada wajah Sumitro di dalam diri Prabowo, ada wajah Soeharto dalam diri Prabowo, dan ada wajah Jokowi di dalam diri Prabowo. Itu saya lihat itu yang kemudian mempengaruhi cara pandang Prabowo, sehingga kemudian seringkali narasi-narasi yang diproduksi itu tidak menyentuh akar rumput, tapi lebih misalnya membahagiakan kelompok elit. Panglima, Polri, dan sebagainya begitu. Apalagi Danantara gitu, dan sebagainya. Itu kan yang disebutkan. Ada petani yang bisa panen 3 kali sampai dimunculkan, tapi eksplorasinya nggak dalam. Jadi harusnya kan ketika bicara pertanian dia pakai data lebih detail gitu. Kondisi petani kita seperti apa sekarang? Mengapa penghasilan mereka rata-rata masih 3 jutaan misalnya? Bagaimana ketika produk pertanian mereka terjual, lalu harga jualnya itu kan bisa memenuhi kebutuhan mereka, sehingga tidak kejar-kejaran dengan harga kebutuhan pokok mereka gitu. Dan itu kan lebih detail, lebih bagus, tapi nggak menyentuh itu. Jadi apa yang lain dipikiran, mungkin masih ada ingatan seperti Orde Baru gitu ya, swasembada pangan di era tahun 80-an, bayangan-bayangan masa lalu. Nah, menurut saya kontekstualisasi hari ini itu kurang dari diri Prabowo. Dia tidak menyebut, ketika menyebut polisi, Kapolri suruh menangkap para tambang-tambang ilegal itu, tapi dia lupa bahwa tidak terjadi reformasi di kepolisian seperti yang diajukan oleh tim reformasi misalnya. Jadi bagaimana mungkin kepolisian bisa memberantas seluruh mafia tambang itu sementara reformasi di kepolisian tidak terjadi? Kan itu irasional atau kontradiktif. Ya nggak mungkin. Suruh nangkepin, Prabowo mungkin tahu atau tidak tahu ya. Jangan-jangan yang main tambang juga Kapolrinya kan misalnya. Jangan-jangan. Kita nggak tahu. Atau keluarganya ya? Atau keluarganya. Prabowo tahun lalu sempat pidato bahwa ada 1036 tambang ilegal di Indonesia. Dan saya akan berantas itu. Tapi hari ini, coba cek data di Kementerian BUMN. Tambang-tambang ilegal mana saja yang sudah ditangkap? Orangnya siapa? Di SDM ya? Iya, di SDM. Coba, kita nggak punya data itu. Kalau Prabowo tahun lalu bilang ada sekitar 300 triliun kerugian negara, misalnya,
sekarang yang setelah ada ditangkap itu misalnya, berapa uang diselamatkan negara? Nggak ada datanya. Tadi pidatonya Prabowo di 17 beberapa hari lalu di Agustus tahun ini, ya, itu kan tidak menyebutkan. Dia klaim bahwa ada 1.000 yang sudah saya hentikan tambang-tambang ilegal itu. Tapi kita nggak tahu yang mana tuh tambangnya, detailnya yang mana. Atau berhenti dengan sendirinya. Karena ada juga pengusaha tambang yang memang baik-baik saja, tapi memutuskan untuk menutup karena biaya-biaya naik. Bisa Apa itu aja. juga diklaim sebagai yang ditutup? Jangan-jangan begitu. Jadi ya karena biaya produksi naik, para petambang berhenti produksi, lalu diklaim oleh presiden itu adalah kerja pemerintah. Ya. Kan nggak benar itu. Karena kita lihat aksi di Kalimantan Timur ya, ada sekitar hampir 50.000 pekerja tambang yang kehilangan pekerjaannya. Dan mereka juga melakukan aksi. Dan itu kan bukan karena pemerintah ya. Bukan, tambang-tambang yang sehat istilahnya. Iya, karena biaya yang sangat besar. Jadi tolonglah datanya disebutkan yang mana sih. Jangan ngomong doang yang gagah kan sampai 1.036 tambang ilegal akan saya hentikan misalnya. Dan berapa uang diselamatkan oleh negara. Jadi klaim-klaim itu menurut saya perlu dikritik dan perlu diingatkan. Sebetulnya seperti apa yang sebenarnya terjadi dalam soal tambang. Karena angkanya besar ya, ratusan triliun. Ya. Kalau kita lihat respon dari publik, tadi mahasiswa akan sudah melakukan aksi-aksi. Apa kira-kira yang mau disampaikan? Saya kira banyak hal ya yang pidato Prabowo yang perlu kita ingatkan. Misalnya soal dia bilang ada mungkin lebih dari 1.000 BUMN ya, anak BUMN, dan dia katakan 700 saya tutup misalnya. Ya kan? Udah hampir 300 yang ditutup. Iya, tapi nanti dia target sampai 700 saya tutup. Ya. Dia nggak punya plan B itu. Kalau 700 BUMN ditutup, itu artinya berapa puluh ribu orang PHK. Ya. Lalu mereka dikemanakan? Rencana nanti apa? Desain pemerintah apa? Kan jadi ya jadi kesannya tuh gagah-gagahan aja bicaranya. Gitu. Saya kira pidato presiden sudah mulai harus nggak begitu lagi. Tapi kalau nggak mau diingatkan ya terserah lah. Dia akan mengalami hukuman publik sendiri. Tapi kita kaum cendekiawan berhak untuk mengingatkan itu. Artinya para pekerja profesional yang ada di BUMN itu ketika tahu bahwa perusahaannya akan ditutup, itu menimbulkan kegelisahan. Kinerjanya sudah pasti turun, kekhawatiran. Dan mereka akan melakukan apa saja, mengambil apa saja juga. Iya. Apalagi dia tidak menyebutkan kriteria yang bakal ditutup yang seperti apa. Jadi ya sembrono sih pidato. Saya kritik lah itu. Jadi apa sih maksudnya dia menyebutkan itu tanpa mendetailkan argumennya kan itu. Saya kira itu persoalan serius. Jadi kalau pola-pola bernegara dengan pidato yang semacam itu wajar kalau kemudian netizen komentarnya negatif. Kok begini? Realitasnya begini kan. Publik kan lihat begitu. Bilang pertumbuhan ekonomi naik misalnya, tapi pengangguran makin parah gitu kondisinya misalnya. Jadi ya kita perlu melihat fenomena pidato presiden ini, apakah dia hasil dari diskusi dengan timnya atau dia menarasikannya sendiri. Nanti jadi tugas Bakom dan lain itu kayak bersih-bersih narasinya presiden gitu. Kan jadi buang-buang energi aja. Hampir semuanya seperti itu ya. Iya kan yang terjadi selama ini ya. Harusnya kan narasi presiden itu diperkuat oleh tim komunikasinya, membenarkan narasi presiden. Tapi
yang terjadi itu seperti mengoreksi. Maksud presiden tuh begini, kan jadi ini nggak produktif dari pemerintahan ini gitu. Jadi saya kira praktek-praktek komunikasi politik yang semacam itu dan yang lain-lain yang tadi saya sebutkan, ini belum bicara korupsi ya, Bung, dan sebagainya. Setahun lalu saja tuh 2025, kalau kita cek data di hasil penangkapannya si Kejaksaan Agung misalnya, uang dikorupsi bisa nyampe 300 triliun tuh. 1 tahun. Sekarang setahun setengah udah 500 triliun, 600 triliun. Sudah mau 2 tahun kan pemerintahan ini. Jadi problemnya begitu banyak. Tapi menurut saya cara pemerintah itu tidak membuat semacam skala prioritas apa yang harus dilakukan step by step untuk membangun kepercayaan publik misalnya. Lalu untuk mengatasi problem ekonomi. Kan saya sih tanggapnya, maunya presiden seperti ingin cepat dapat uang banyak. Negara lagi nggak punya uang. Gimana caranya dapat uang banyak? Kan logika sederhana. Saya lihat tuh logikanya sederhana banget. Udah tanggapin aja tuh yang perampok-perampok tambang itu. Kita ambil uangnya untuk masukin ke Danantara misalnya. Dia berasumsi bahwa para oligark itu adalah orang-orang bodoh. Gitu. Iya. Ya kan? Tanggapin. Mereka udah cukup canggih, uang udah kemana-mana. Gitu. Dan pengendali politik selama ini kan oligarki kan? Oligarki. Di saat yang sama pasti oligarki juga gelisah dengan keadaan. Tapi saya juga mau tanya kepada Prabowo sebetulnya. Sekarang ini oligarki siapa sih yang sudah ditangkap? Gitu? Tolong sebutkan. Dengan begitu banyak pidato tentang oligarki kan? Coba sebutkan. Oligarki mana, kalau memang Prabowo itu betul-betul ingin menata ulang oligarki mana yang sudah ditangkap? Lalu kemudian asetnya diambil oleh negara. Lalu dimasukkan ke Danantara uang dan sebagainya. Dan uangnya berapa? Gitu. Apalagi dia kemarin pidato bilang, nanti tolong DPR buatkanlah aturan agar mereka-mereka yang jahat-jahat ini kalau bertobat ya kasih minta maaf itu, kasih permaafan. Kan jadi aneh. Jadi mau nangkep, mau ambil aset, tobat ya dimaafkan. Jadi artinya dunia internasional juga melihat ini negara apa gitu. Nggak ada good governance kan di situ. Law enforcement nggak ada. Coba mungkin Prabowo diingatkan, mungkin kita bisa belajar pada Korea Selatan misalnya. Bagaimana Korea Selatan membangun kepercayaan internasional dengan law enforcement yang luar biasa. Bahkan mantan presiden dalam 30 tahun 6% di penjara. Gitu. Jadi penegakan hukum itu penting. Tapi kalau ini baru mau menegakkan hukum dikasih pengampunan, kan jadi aneh. Jadi publik dan dunia internasional gilang kepala juga, ini maksudnya apa sih? Arahnya kemana ya? Arahnya kemana? Termasuk nggak ada pesan yang serius terhadap RUU perampasan aset ya? Iya, semua. Itu kan jadi orang bertanya-tanya. Pebisnis, pengusaha internasional juga ingin kepastian hukum kan? Cuma bawa kemana? Sementara di sisi lain membangun jargon sosialisme ya kan? Didukung juga oleh temannya Bung Indra itu. Siapa namanya? Bung Rocky Gerung. Kan? Rocky menafsirkan bahwa inilah sosialisme. Ini sosialisme. Itu perlu perdebatan panjang. Pakai versinya Saint-Simon atau pakainya Marx kan? Atau pakai versi yang lain. Sosialisme banyak perspektifnya. Jadi menurut saya yang terjadi sekarang tuh ya sosialisme semu lah ya. Karena tidak lahir dari proses ideologisasi yang kuat. Dan justru ini mungkin pseudo sosialisme ya. Jadi narasinya sosialisme tapi prakteknya sesungguhnya adalah semi kapitalisme. Bahkan state capitalism lah itu. Mau bahasa negara. Isinya kapitalis juga di dalamnya gitu. Jadi ya sulit kita
Nah, ini kan semacam ketidakjelasan arah ekonomi bangsa ini. Itu mempengaruhi persepsi global pada Indonesia. Bahkan mempengaruhi juga pemuda-pemuda lokal gitu. Jadi, ya itu yang sudah mengisi informasi itu, pengetahuan itu dikonsumsi oleh generasi Z tuh. Jangan dikira Gen Z ini nggak baca gitu. Yeah. Sekarang udah mulai ada kebangkitan generasi Z. Mereka sudah mulai sadar literasi, mereka mau diskusi, mereka mau riset. Itu sejak 2019. Yeah. Saya cermati ada kebangkitan generasi Z. Yang mereka bahkan udah mulai membayangkan yang berhak tentang masa depan Republik itu kami. Bukan mereka sekarang jadi elit politik. Dan itu luar biasa. Sekarang digantikan sama generasi Alpha ya, yang mungkin di bawah mereka generasi Alpha lebih native digital dan native problem kan. Mereka udah menghadapi problem-problem yang rumit sekarang. Kondisi tidak menentu dan lain-lain. Yang memungkinkan daya amuknya, daya kritisnya bisa lebih dahsyat. Dan nafas mereka sangat panjang juga dalam berdiskusi ya. Artinya tidak seperti orang bayangkan bahwa mereka ini hanya memberikan lemparan-lemparan pendek gitu. Seperti orang, tetapi mereka bisa mendribble satu tema diskusi yang serius. Betul. Dulu ada tesis, kalau kita baca bagian kecil ya dari bukunya Simon Bowman tuh, Liquid Modernity. Di antara yang menggambarkan bahwa akan ada satu generasi yang tidak memiliki kedalaman ontologis di era sekarang ini. Tapi ternyata itu fenomena itu kemudian dijungkir balikan ketika performa kekuasaan buruk. Jadi performa kekuasaan buruk, mereka generasi digital yang tadinya lele gitu, akhirnya bangkit, kembalikan keadaan, dan mereka mau duduk lama-lama berdiskusi sekarang itu. Mau meneliti, mau menulis bahkan, itu sudah mulai. Jadi saya kira inilah Gen Z yang terdidik, yang terpelajar, dan mereka intelektual baru yang mungkin akan mengalami kebangkitan yang luar biasa. Kalau kemudian performa kekuasaan tidak juga mau sembuh dari praktek-praktek jahat yang merugikan rakyat banyak. Apakah justru kita lihat orang di sekeliling Presiden Prabowo tidak mau menghadapkan Presiden dengan generasi seperti ini karena takut dengan pertanyaan yang mau diajukan oleh generasi ini? Iya, saya kira saya nggak tahu ya siapa konsultan Presiden Prabowo yang mau didengar oleh Prabowo. Itu sama juga berlaku pertanyaan siapa menteri yang paling didengar oleh Prabowo. Atau siapa penasehat spiritual yang paling didengar oleh Prabowo. Saya khawatir itu kita nggak dapat pengetahuan itu. Akhirnya pesan-pesan publik itu nggak nyampe. Generasi Z situasinya seperti apa, maunya apa, harusnya kan sampailah ke Prabowo kan. Lalu Prabowo bisa membuat narasi yang bisa menyentuh Gen Z misalnya. Meskipun usianya sudah generasi lampau ya. Baby boomer ke atas. Jadi menurut saya ketidaksambungan antara narasi elit dengan generasi Z itu karena terlalu banyak sekat-sekat yang tertutup di lapisan menengah dan orang-orang terdekat presiden. Saya nggak tahu Gen Z siapa yang ada di lingkaran presiden. Dan apakah presiden mau mendengar? Kan sulit kita. Sejumlah kritik dari publik dianggap londo ireng, ya kan? Kan jadi apa itu? Dianggap ante-ante asing, dianggap dibiayai koruptor, kan? Jadi kontraproduktif. Jadi kalau Rocky Gerung bilang Prabowo ini menjalankan sosialisme, salah satu praktik sosialisme yang cukup menarik itu adalah biasanya pemerintahan yang sosialis itu dia membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas. Dia hangat dengan kritik. Tapi yang terjadi dalam praktek kekuasaan Prabowo, narasi yang diciptakan justru menutup pintu kritik itu. Kan ini aneh itu.
Jadi saya kira ya perlu dikoreksi lah. Masa seorang Indra Jepiliang adalah Londo Ireng ya kan? Kan aneh. Jurnalis Londo Ireng. Iya. Kan gitu. Jurnalis ya. Iya. Semua jurnalis adalah Jurnalis Londo Londo Ireng. Ireng kan. Kan kita juga bisa berpikir begitu Iya. kan? Jadi kan, oh ini narasi dari mana nih? Siapa pembisiknya nih? Atau apa wangsit dari mana ya kan? Jadi saya kira sudahlah, narasi semacam itu harusnya udah selesai, nggak perlu diucapkan oleh presiden. Dan presiden berlakulah tapi susah juga ya. Saya kira saya nggak tahu apakah presiden nonton Madilo. Feeling saya sih nonton ya. Maunya, tapi mungkin nggak ada waktu ya nonton. Kalau elit-elitnya sih nonton. Ya. Saya kira penting tuh untuk bagaimana pikiran generasi Z, pikiran publik itu didengar secara rasional oleh Prabowo, bukan secara emosional. Kan sebetulnya ada rasionalitas publik, ada rasionalitas elit. Itu kalau sama-sama rasional dia akan bertemu. Kan Prabowo kemarin pidato bilang pemerintahan ini menggunakan akal sehat ya kan. Ya akal sehat itu akan bertemu dengan akal sehat. Tapi kalau akal sehat kemudian dilawan dengan Londo Ireng, ya kan jadi siapa yang nggak sehat? Kan itu. Jadi saya kira ya problem-problem itu yang membuat kemudian publik juga penuh dengan tanya. Beberapa hari lalu kaum intelektual berkumpul tuh. Apa itu yang disampaikan? Ya, ada namanya forum intelektual antardisiplin. Itu dari berbagai latar belakang pengetahuan, baik yang natural science maupun yang social science dan humaniora dan lain-lainnya, bahwa kaum intelektual memiliki kesadaran yang sama bahwa bangsa ini sedang mengalami masalah yang sangat serius. Dari berbagai sektor, ekonomi, politik, hukum, kedokteran, pertanian, pangan, lingkungan, dan macam-macam. Kesimpulannya, kita sedang berjalan di arah yang salah. Arah yang salah ya. Karena itu, koreksi lebih dalam tentang bangsa ini pada level yang lebih paradigmatik, bahkan lebih epistemik di situ. Jadi ada problem yang sangat serius. Jangan-jangan paradigma berpikir elit ini memang salah dalam menata republik ini. Jangan-jangan mereka nggak paham konsep republik. Jangan itu karena mungkin paham dalam konteks teks ya, tapi nggak menghayati lalu kemudian tidak mampu menurunkan paradigma republikanisme dalam kebijakan-kebijakan kekuasaan itu. Kan orientasi utama republik ini berdiri dengan nama Republik Indonesia, itu kan sebetulnya untuk melayani kepentingan rakyat banyak. Melayani publik secara seutuhnya. Yang terjadi kan seringkali praktek kekuasaan kita melayani elit. Melayani kelompok kecil, oligark misalnya. Dan seterusnya. Jadi isi kepalanya perlu dikoreksi. Nah, itu kaum intelektual meneliti lebih dalam soal-soal bernegara ini sampai pada level yang lebih paradigmatis. Sekarang tidak lagi sekedar oposisional ya. Kaum intelektual udahlah melampaui itulah. Bangsa ini memang sedang rusak. Perlu ada kebangkitan baru. Kalau praktek kekuasaan masih kayak gini terus, sudahlah republik ini nggak bakal ya cuman ilusi aja tuh. Utopia aja tuh mimpi menjadi negara maju. Ya, kalau kita lihat kan sekarang kan pidato presiden kan lebih ultranasionalis ketimbang presiden-presiden sebelumnya. Tetapi kan lawannya juga kita tidak tahu siapa kan. Itu dia problem juga. Jadi asing yang mana gitu. Jadi di lapisan elit kita, partai-partai politik juga nggak tampil sebagai partai yang sehat. Nggak mau mengambil sikap sebagai oposisi misalnya. Yang tentu saja oposisi yang kuat ya, agar ada check and balances di situ misalnya. Kan nggak ada.
Oposisi di luar partai muncul itu berserakan, ya kan? Belum terkonsolidasi dengan baik. Muncul kaum intelektual yang bersuara, juga seringkali diabaikan, misalkan. Ada pengabaian terhadap kaum intelektual. Makanya kemudian muncul narasi rezim ini anti intelektual misalnya. Ya, apalagi narasinya apa itu diskusi-diskusi kan. Soal FGD itu dianggap sebagai sesuatu yang nggak penting gitu. Jadi narasi itu kan narasi anti intelektual. Jadi menurut saya memang harus koreksi sangat mendasar dari hal yang sangat paradigmatis. Apa itu? Apa itu yang mau dilakukan oleh gerakan mahasiswa atau gerakan sipil yang lain? Saya kira sampai akhir Agustus misalnya. Diskusi yang mendalam dari teman-teman cendekiawan itu, dan tentu saja memberi ruang terbuka bagi banyak pikiran lain yang lebih maju, termasuk Gen Z. Ketika kemudian pikiran progresif ini bertemu dengan pikiran Gen Z, saya kira kita nggak bisa kemudian mengatakan bahwa Gen Z akan diam gitu, kan nggak bisa. Mereka punya cara untuk bersuara, mereka punya cara untuk melakukan diskusi mendalam dengan teman-teman mereka. Jadi kita bisa menjadi rekan diskusi yang mendalam dalam berbagai persoalan bangsa ini. Nah, kalau kemudian kan dalam banyak studi-studi gerakan sosial itu, ketika ide-ide progresif ini mampu melahirkan kesadaran kolektif, dan biasanya kesadaran kolektif akan melahirkan gerakan sosial. Ya, apalagi kalau respon kekuasaannya kayak gini-gini aja, itu memungkinkan gerakan sosial besar bisa terjadi. Bisa bulan Agustus, bisa bulan September, bisa bulan November, dan bisa bulan-bulan ke depan. Karena jadi gini, performa kekuasaan yang buruk, bahkan makin buruk, logika gerakan sosial itu, atau dalam banyak teori sosial movement itu, pasti akan muncul gerakan perlawanan. Jadi perlawanan terhadap apa? Terhadap performa kekuasaan yang buruk. Karena mereka merasakan dampak dari performa kekuasaan yang buruk itu pada mereka. Gitu. Jadi sederhananya, kalau mau tidak ada demonstrasi, pemerintah berubah dong. Kira-kira gitu kan. Ini sebetulnya fungsi kontrol yang lain tuh kadang ada disfungsi di situ. Karena DPR nggak berfungsi dengan baik, yudikatif nggak berfungsi dengan baik. Akhirnya kayak gini situasinya. Jadi semakin buruk performa pemerintahan, semakin tinggi peluang gerakan sosial akan terjadi. Waktunya kapan? Kita tidak tahu. Tapi kan memang banyak tuduhan bahwa ketika gerakan mahasiswa muncul atau gerakan koreksi kelompok sipil muncul, itu di belakangnya oligarki. Ini tuduhan yang seperti apa ini? Itu ada jumping di situ. Karena seringkali tidak pernah dibuktikan datanya. Coba buktikan misalnya, kalau gerakan civil society dan gerakan mahasiswa itu dibiayai oleh oligarki. Sebutkan oligarkinya siapa. Kan itu. Kalau mereka beroperasi, operasi lewat siapa? Kaki-kakinya siapa yang menghubungkan dengan mahasiswa itu? Sampaikan. Kan, jadi kalau mau terbuka, buka aja. Kan itu. Jadi jangan melakukan semacam tuduhan tanpa dasar. Sebaiknya pemerintah, kalau pemerintah punya cukup teknologi ya ungkapkan aja. Tapi kan demonstrasi itu hak konstitusional. Ya. Kan itu. Jadi apalagi mahasiswa sekarang udah canggih dan mereka transparan tuh. Mereka open donasi di media sosial. Dilaporin uangnya. Yang masuk sumbangan dari alumni, sumbangan dari mahasiswa, sumbangan dari dosen, dari guru besar. Tidak dilaporin. Ini kami mau contoh nih pada pemerintah, ini kami transparan gitu. Jadi uangnya dari mereka. Nah kalau uang dari oligarki, siapa oligarkinya? Siapa yang nerima uang itu? Kan perlu dibongkar. Jadi sudahlah, jangan mirip-mirip kayak Orde Baru juga ya kan. OTB lah, macam-macam gitu. Jadi ya fair aja. Kan demonstrasi itu kelihatan kok. Mana yang murni, mana yang enggak kan kelihatan. Betul. Jadi kalau udah ide-idenya sudah ngaco ya itu udah nggak murni lagi. Yang parah kan kemarin ada demonstrasi mahasiswa, dibayar puluhan juta. Lapornya bertemu dengan Wapres.
Itu baru nggak sulit. Kalau kemudian kita buat analisis, apa ini dibiayai oligarki atau dibiayai oleh Wapres? Kan kita bisa menanalisis begitu kan? Ya. Ini pertanyaan. Jadi yang harus dihantam oleh pemerintah siapa? Ya Wapres kan, misalnya begitu. Karena ikut terlibat membiayai mahasiswa, demonstrasi misalnya. Tapi Wapresnya nggak diapa-apain kan? Ya. Dan jadi, iya saya kira udah terbuka aja siapa sih oligarki yang membiayai gerakan ini? Sebutkan. Terus uangnya kemana aja distribusinya? Kan itu enak gitu. Jadi makanya mahasiswa juga nggak percaya dengan narasi itu. Meskipun dibuat narasi kayak gitu, mahasiswa terdemo kan kemarin. Ya kan presiden sendiri yang mengatakan bahwa saya tahu. Nah itu dia. Lalu siapa? Kan sering membuat narasi yang tidak pernah tuntas. Itu masalahnya. Kita bertanya-tanya, saya tahu. Ya siapa? Siapa kan? Itu kan persoalan. Yang presiden tahu kan? Iya. Jadi sepanjang itu masih belum ada bukti-bukti empirik, ya mahasiswa sih masih melihat itu cuman semacam narasi kosong aja untuk melemahkan gerakan mahasiswa. Apa itu justru yang bikin mahasiswa juga takut untuk bergerak? Ya itu maksud saya. Jadi untuk membuat mahasiswa jadi lemah gitu. Maka diciptakan narasi itu. Oh, nanti kalau kita demo dituduh dibiayai oligarki nih, dibiayai koruptor nih. Padahal kan mereka enggak. Ya. Mereka urunan. Saya tahu, misalnya lihat kan di medsos, bagus nih. Transparan mereka berlapor. Jadi menurut saya sudahlah berhenti untuk mengkambing hitamkan mahasiswa. Mahasiswa itu memang tidak semuanya murni, ya kan? Terbukti dengan kemarin ketemu dengan Wapres itu. Tapi cara kita bisa melihat gerakan murni apa enggak itu lihat idenya. Lihat ide-ide mereka, tuntutan mereka itu apa. Sepanjang mereka punya ide dan tuntutan untuk menyelamatkan Republik, menurut saya selain itu pula mereka adalah gerakan yang murni. Tapi kalau sudah sangat penuh dengan kepentingan yang pragmatis misalnya, ya sudah itu nggak murni. Jadi saya kira sesederhana itu memetakannya. Dan nggak bisa digeneralisasi itu mahasiswa satu warna kan nggak bisa. BEM aja udah macam-macam. Ya, di kelompok Cipayung ada macam-macam, ada Cipayung Plus, ada Cipayung Merdeka kan mereka demo kan. Iya. Jadi beragam. KNPI aja ada 5. Iya. Jadi menurut saya nggak bisa digeneralisasi mahasiswa. Gerakan protes tuh lihatlah idenya. Jadi jangan juga dituduh semuanya adalah bukan murni begitu. Saya kira itu, Bang. Kalau kita lihat mobilitas gerakan mahasiswa sekarang justru lebih cepat ya. Iya. Ketimbang era kita yang dulu yang susah sekali ya. Artinya penguasa justru tidak melihat itu sebagai sesuatu yang menyebabkan gerakan mahasiswa bisa muncul kapan saja dan di mana saja ya. Iya. Kan sebetulnya di era digital ini memungkinkan sebuah gerakan itu begitu cepat. Karena kecepatan algoritma ya. Jadi ya nggak bisa dibendung. Kalau kemudian Gen Z sudah bergerak itu, mereka nggak bisa dibendung. Karena begitu eskalasi naik di media sosial dan itu algoritma yang bekerja, mereka akan saut menyahut dan kalau idenya ditangkap oleh publik adalah ide yang benar, itu pasti gerakan itu akan muncul. Saya kira itu. Oke, Bung Ubed. Oke. Sobat Madilog, Hari Kemerdekaan ini tentu kita juga ingat bahwa kontribusi dari kaum muda sangat besar ya. Ketika Soekarno, Bung Hatta itu diculik oleh kaum muda dibawa ke Rengas Dengklok. Artinya kontribusi dan yang kaum muda waktu itu adalah para mahasiswa juga. Kelompok Perapatan 10, Menteng 30 itu rata-rata diisi oleh kaum mahasiswa. Artinya siapapun yang menjadi penguasa, siapapun yang menjadi kepala negara patut ingat bahwa dalam memperjuangkan kemerdekaan kelompok mahasiswa itu adalah kelompok yang paling depan. Sampai jumpa dalam edisi berikutnya. Ya.